Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, tapi tetap dengan jarak ya, dengan jarak yang belum bisa kita pangkas. Kita masih berjauh-jauhan dan semoga tetap hak kalian untuk belajar bisa terpenuhi, dan semoga yang di rumah juga tidak bosan ya. Mau gimana bosan atau tidak bosan ya, kita harus nunggu nanti pengumuman kalau sudah diperbolehkan lagi untuk masuk ke sekolah. Nah, untuk kelas 9 ini di materi yang berikutnya setelah kemarin itu membahas tentang Pancasila. Setelah kemarin itu kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki tujuan dan cita-cita dalam segala bidang ya. Pancasila itu baik pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan kehidupan bernegara yang harus dan wajib dilandasi dengan kelima Pancasila tersebut. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Hampir saja ketinggalan. Berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Nah, setelah kemarin membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, sekarang kita membahas tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Nilai-nilainya itu apa saja kira-kira? Nah, nilai-nilainya nih, yang pertama, di sini disebutkan ada 3 ya. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praktis. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis? Nih, nilai yang pertama adalah, atau yang paling dasar ya, sesuai dengan namanya, itu adalah nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Jadi, nilai dasar itu ya apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sampai sila kelima, itu disebut dengan nilai dasar. Nah, terus kemudian setelah dari nilai dasar berlanjut ke nilai instrumental. Nilai instrumentalnya itu apa? Nilai ini adalah penjabaran dari sila yang ada dalam Pancasila, atau dalam kata lain penjabaran dari nilai dasar ya. Seperti ada UUD 1945, kemudian ada TAP MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan peraturan-peraturan lainnya, termasuk seperti kalian pasti pernah dengar toh, peraturan daerah, kemudian pernah dengar lagi peraturan desa. Nah, itu juga termasuk di dalam nilai instrumental, karena undang-undang, TAP MPR, peraturan daerah, dan peraturan yang lainnya itu adalah penjabaran dari Pancasila. Jadi Pancasila itu diibaratkan masih sekedar sebuah kata gitu ya, sebuah kata tanpa belum ada penjelasan. Seperti yang di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud di situ apa ketuhanan Maha Esa? Nah, jadi warga Indonesia harus mempunyai keyakinan atau mempunyai Tuhan untuk mereka dalam kehidupan beragama. Nah, ketentuan tentang beragama tersebut itu diatur di dalam UUD. Nah, itu dia yang dimaksud dari penjabaran nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, terus kemudian setelah dari nilai instrumental lanjut lagi ke nilai praktis. Nah, nilai praktis ini adalah nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketiga nilai ini mereka itu saling berkaitan antara satu sama lainnya. Jadi nilai dasar, nilai Pancasila itu sendiri, kemudian turun menjadi nilai instrumental, yaitu nilai UUD, kemudian TAP MPR, dan lain sebagainya. Kemudian turun lagi ke nilai praktis yang kita terapkan sehari-hari. Makanya kenapa kayak ada mungkin ya, ada tilang. Terus kenapa ditilang? Karena ini tidak membawa SIM atau tidak membawa STNK. Nah, itu peraturannya ada di mana? Ada di nilai instrumental gitu, ada di UUD. Nah, terus kemudian lanjut lagi. Nah, ketiga nilai ini saling berhubungan.
dan proses ya. 1 nilai dasar, 2 nilai instrumental, dan 3 adalah nilai praktis. Insya Allah mudah untuk dipahami kalau ketiga nilai ini. Nah, terus kemudian lanjut ke struktur Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemarin kita sudah sepakati bahwa Pancasila itu adalah sebuah ideologi terbuka, karena Pancasila itu bisa fleksibel, dia dengan zaman, bisa zamannya berubah, dia tidak berubah, tapi dia mampu menyesuaikan. Nah, makanya dia termasuk menjadi ideologi terbuka. Nah, struktur yang pertama yang bisa kok dianggap sebagai ideologi terbuka juga ada dimensi ideal. Nah, sistematis dan rasionalitas. Sistematis itu apa? Saling terhubung, saling mengisi gitu ya. Sistematis itu saling berhubungan satu sama lain, antara satu sila dengan sila lainnya, itu sistematis. Dan rasionalitas, rasional. Nah, biasanya ekspektasi tidak sesuai dengan rasionalitasnya. Nah, seperti itu. Ini rasionalitas itu berarti sesuai dengan akal, bisa dinalar. Kemudian satu kesatuan yang tidak terpisah, sama ya seperti sistematis tadi. Kemudian lanjut ke dimensi normatif, dimensi yang kedua. Dimensi normatif ini apa? 1. Pancasila itu harus dijabarkan dalam hal normatif. Normatif dari kata norma. Norma kemarin apa? Norma itu adalah sebuah peraturan. Kalian sudah pasti mendengarnya waktu di kelas 1 tentang norma ya, sebuah peraturan. Nah, seperti dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya. Nah, tadi sama seperti dinilai instrumental, harus dijabarkan lagi. Terus kemudian dimensi realitas. Nah, mampu mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Maaf, tadi berarti salah ya. Nah, kalau rasionalitas itu sesuai akal, bisa dinalar. Kalau realitas itu sesuai dengan kehidupan masyarakat, fakta kehidupan masyarakat yang sekarang. Jadi tadi ekspektasi tidak sesuai dengan realitas. Kemudian dari ketiga dimensi ini kita lanjut lagi. Nah, ini setelah tahu nilainya, setelah tahu dimensi-dimensi struktur dari Pancasila tadi, nah kemudian turun ke perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini saya membaginya menjadi 3 bidang. Yang pertama itu ada di bidang politik dan hukum. Bidang politik dan hukum ini yang pertama ada DPR, ada presiden yang beliau-beliaunya ini berkutat di politik Indonesia. Nah, hukumnya apa? Ketika membuat sebuah kebijakan di Indonesia. Nah, DPR dan presiden ini dua lembaga ini mereka saling bermusyawarah untuk menentukan sebuah kebijakan Indonesia yang baru. Nah, kebijakan apa yang dibuat oleh DPR dan presiden itu ada undang-undang. Nah, ini adalah salah satu bentuk perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Terus kemudian ada di bidang ekonomi. Bidang ekonominya gimana? Terwujud dalam pasal 33 UUD 1945 ya. Ini pasal ya. Yuk, hafal. Nah, salah satu contoh sebenarnya ada 4 pasal ya, 4 ayat dalam pasal 33, tapi saya ambil satu di sini. Salah satu contohnya itu adalah bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya. Nah, jadi bumi yang kita pijak, air yang selama ini kita buat minum, mandi, dan lain sebagainya itu sebenarnya semuanya adalah dikuasai oleh negara. Tetapi negara pun tidak terus kemudian dipakai sendiri, tapi harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya. Ini adalah perwujudan dari bidang ekonomi. Kemudian yang terakhir ada di bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya bagaimana? Pancasila itu ditujukan untuk meningkatkan derajat atau martabat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual.
kemerdekaan manusia dan spiritual. Kemerdekaan kalian masing-masing dalam masalah bersosial atau dalam budaya, yaitu kebebasan spiritual. Spiritual di sini bisa terwujud seperti di daerah Jawa punya budaya ibadah yang sendiri. Terus kemudian mereka yang beragama Hindu punya kebiasaan ibadah sendiri. Nah, di sini ditekankan kebebasan. Nah, jadi dalam Pancasila pun juga memberikan kebebasan bagi mereka siapa saja, asalkan kebebasan mereka itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Seperti itu. Ini 3. Kemudian, nah sudah ya. Jadi ya, materinya untuk bab yang pertama ini sudah habis. Materinya singkat untuk pertemuan kali ini ya, hanya 1, 2, 3 slide saja. Dan semoga di pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan semoga tidak bosan. Tetap semangat belajar meskipun yang ada di rumah, yang ada di pondok juga semangat mulai ngaji lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.